Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sahabatina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wal awwalin wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil 'usr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله في كتاب الكريم ونحن على الشاكرين من الشاكرين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siagai egana papinyameng, Allah tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada hambanya, baik berupa nikmat iman papinyameng tepe sehingga pada engkai pakai doi watak kaleta untuk memenuhi panggilan Allah, untuk pasilin nerengi pakasiwiata, untuk membuktikan bagaimana seorang hamba taat kepada Allah melalui pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Semuanya ini mustahil akan terjadi. Tidak mungkin kita mampu melangkahkan kaki isalai bolata, isalai kantorota, isalai jama-jamata seandainya karena mungkin tidak ada iman di dalam hatinya. Maka karena nariki Allah Ta'ala nikmat iman, maka kita melangkah untuk memenuhi perintah, dan salah satu pembuktian bahwa atur senna atai loripuanna. Yang kedua, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan yang namanya nikmat kesehatan. Pada nawariki pung Allah taala asale wangeng napindrengi ki pung Allah taala aseha ke tubuh, diberikan nikmat sehat yang luar biasa, maka mampu menggerakkan tubuh karena nikmat yang dititipkan Allah. Mampu berdiri, mampu berjalan, bahkan kita mampu berlari. Maka inilah salah satu bukti kesyukuran nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan hadirnya ribul alabiranna Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Karena kita masih dititipkan nikmat harta, pangkat dan jabatan. Maka dalam bentuk kenikmatan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hamba, ketika engkau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka otomatis mutlak semua kenikmatan ini pasti akan ditambah. Itu janji Allah. Tapi barang siapa yang mengkufuri, kata Allah, kenikmatan itu, maka yakin dan percaya, maka azabnya Allah sangatlah pedih. Kita pasti akan merasakan di dunia, lebih-lebih mati rasul mundrin Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka setiap Jumat dengan kenapa aja mapasaki tungke Jumat, setiap Jumat Hatib selalu menyampaikan kepada kita semua salah satu ayat yang tidak pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan Jumat.
ilalannah katubai. Hati menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana artinya adalah, hai sidinna tu matepai, hai orang-orang yang beriman. Maka di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa Allah tidak semua manusia dipanggil. Ya Allah Ta'ala dekna yang mana manusia diciptakan oleh Allah dipanggil, tapi yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita ketika masih ada iman di dalam diri kita. Syukur mana kita rekona pindragi mopi tepo Allah Ta'ala, karena yang dipanggil dan diseru tiada lain adalah hanya orang-orang yang ada iman di dalam dirinya. Ittaqullah, angka kita mitawari Allah Ta'ala. Bagaimana implementasi takut? Bagaimana pengaplikasian takut yang sesungguhnya? Implementasi takut adalah orang yang senantiasa pigaui nasurangi niniri na pesangkangi. Termasuk dengan hadirnya kita di tempat ini, inilah salah satu implementasi takut. Inilah bukti nyata bahwa kita takwa kepada Allah. Seandainya kita tidak takut, seandainya kita tidak yakin, maka mustahil kita akan melangkah hadir untuk beribadah di tempat ini. Tapi ini bukti nyata dan real bahwa memang hamba pantasnya takut kepada Sang Pencipta. Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah sambungi Allah Ta'ala, yang takut bagaimana? Ia sudah sengemi tahu, takut dengan sebenar-benarnya mi tahu. Bukan karena takut narekonakan nabi pacoba, bukan karena takut narekonakan nabi musibah, bukan karena takut nareko malasa pi oko bolata bahkan di rumah sakit, bukan karena takut ketika engkau dilanda kemiskinan, bukan karena takut ketika engkau dilanda penyakit, tapi takut tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mitauki sebenar-benarnya mitau, na angkaki aja lalu murewe, jangan engkau kembali, kata Allah, nareko tidak ada keimanan di dalam dirimu. Oleh karenanya inilah menjadi prinsip dalam kehidupan, bahkan inilah prinsip dalam agama, yaitu digagalengin nasaba dengan landasan ketakwaan kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa tasisilin aswina wani, pergantian pekan demi pekan, pergantian bulan demi bulan, kita sudah berada di Jumadil Awal yang sangat luar biasa, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu bentuk mengaplikasikan apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa menginginkan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya kalau kita talle tepuk matugang kene, kalau kita talle nikmat iman yang sesungguhnya, ya kalau kita mite asyukuru kena rupa tahu ya tepuk papi nyameng, ya orangnya warang parang bahkan kesehatan, maka diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 134 ada 4 ciri-ciri orang yang senantiasa mampu mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah, baik nikmat waktunya, baik nikmat hartanya, baik nikmat imannya maupun nikmat sosialnya. Ada 4 kriteria yang sudah melaksanakan betul-betul kesyukuran nikmat yang dititipkan oleh Allah. Apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Imran yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang senantiasa betul-betul mensyukuri nikmatnya, orang yang senantiasa betul-betul mengakui kenikmatannya Allah. Yang pertama, orang yang mampu menyedekahkan hartanya, mak berangi waramparana riwattu mafifina makutu pariwattu masaginana. Orang yang mampu bersedekah di waktu luang maupun waktu sempit, maka itulah bentuk tanda orang yang mensyukuri nikmat, kata Allah. Kita berbagi bukan hanya ketika ada, kita berbagi jangan sampai ketika banyak baru kita berbagi, tapi berbagi yang dituntut oleh Allah baik di waktu luang maupun di waktu sempit. Mata ya berang riwat tu masagena, cek de ya berang riwat tu mapipi, sesuai dengan apa dan kondisi yang kita alami saat ini. Ketika kamu tidak mampu memberikan hartamu, bersedekah melalui pemikiran. Ketika kamu tidak mampu memberikan pemikiran, bersedekah tenaga. Ketika kamu tidak mampu bersedekah, bersedekah senyuman. Maka semuanya itu adalah bentuk-bentuk berbagi, bukan hanya dengan material, tapi berbagi, ada yang namanya berbagi non material yang mampu menyenangkan hati sesama manusia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib, orang yang senantiasa mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu menahan amarahnya. Karena kata Nabi, orang yang kuat bukan yang besar fisiknya,
Orang yang kuat bukan yang kekar badannya mampu mengangkat berat, tapi yang kuat, kata Allah, kata Nabi, menurut Allah, yakni orang yang mampu mengontrol emosinya, menahan amarahnya ketika ditimpa satu musibah dan ujian oleh Allah. Yang ketiga, wa'afin 'anin nas, orang yang senantiasa memaafkan di antara sesama manusia. Mungkin di antara banyak di antara kita berselisih paham, antara kita baik dengan keluarga, antara kita berselisih dengan teman kerja, berselisih dengan teman kantor, berselisih dengan saudara, berselisih dengan pimpinan. Mampulah kita saling memaafkan, karena kata Nabi, memang mulia orang yang memaafkan, tapi lebih mulia orang yang minta maaf. Memang mulia ketika memaafkan orang, tapi nasanya idi ogie apa mulangena. Terkadang banyak yang tinggi tidak mau memulai sesuatu dalam kebaikan. Terakhir, bahagia melihat orang melakukan kebaikan. Maka mari kita saling mendoakan ketika ada di antara kita diberikan titipan Allah, titipan oleh Allah, baik titipan pangkat, jabatan dan harta, selama melakukan kebaikan demi kemaslahatan bersama, kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan umat, maka mari kita saling mendoakan yang terbaik kepada sesama. Tetapi ketika ada di antara kita dia mementingkan kepentingan pribadi, bahkan menghancurkan agama, bahkan lebih-lebih mencederai hubungan di antara sesama, maka mari kita sampaikan dengan jelas bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apalah yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini pada angka kimale agurung maraja bahwa tiada lain dua mitu malak de ipasi sompung ila dana atau dinota hablum minallah wa hablum minan nas, ya kumade ceni asi sompungan na atayana puanna di pada cengi asi sompungan ta pada ta winru na pancaji pengala taala, baik sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah yang lainnya. Maka kita saling menjaga napa turun di barakah na pengala taala puri kulilangie, maka diangkat barakah Allah dari tanah untuk kita nikmati bersama. Asalewanan itu mah perintah ta sirujuk-rujukan nih Pak Banuai, namanya makinin nawa di mana ini Pak Banuai, khususnya orang Bone, dan kita bisa mendapatkan predikat yang terbaik oleh Allah, predikat yang kita dambakan, yakni baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, pamase lori sini nalangi baik Pak Kamponge, baik ini Pak Kampina makotopa Pak Banuana. Mudah-mudahan salama rilino lebih-lebih ri akhir mati insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min hayatil wasiqil hakim. Aqulu qawli astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.